Laksanakan. Pembina upacara memasuki ruangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Tegak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 104. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kurang lebih peserta didik biasa menjadi satu sukaranya yang kita lakukan bersama. Ibu dan Bapak pendidikan dan tenaga pendidikan keluarga besar SMA Negeri 1 Sukaraja yang saya hormati, untuk mengisi amanat upacara Hari Kesadaran Nasional judulnya, yang mana kegiatan upacara ini ketika dalam suasana yang normal, ketika dalam suasana yang biasa, setiap bulan kita peringati, kita laksanakan secara nasional, mulai dari tingkat kementerian, tingkat provinsi, cabang dinas sampai ke daerah-daerah, ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke sektor-sektor yang lain, kemudian ke satuan-satuan pendidikan yang lain, dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan seterusnya. Namun dalam suasana pandemi COVID-19 kita melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional dengan sangat keterbatasan, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dan makna dari upacara Hari Kesadaran Nasional tersebut. Bapak dan Ibu serta didik, barangkali kita yang kedua kali melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional dalam suasana pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu, yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian bahwa dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita senantiasa harus mengikuti himbauan, mengikuti aturan apa yang disampaikan, apa yang ditekankan, yang ditegaskan oleh pemerintah. Karena kita hidup di NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita ada di dalamnya. Mau tidak mau kita harus takut dan taat terhadapnya. Apalagi kita sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara. Hari ini kita diwajibkan masuklah. Kemudian kita dilarang mudik, ya kita ikuti, kita tidak bisa mudik. Kemudian kita tidak diperkenankan cuti, ya kita ikuti, kita tidak diperkenankan cuti, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam suasana pandemi COVID-19 prinsipnya kita ikuti apa yang dihimbau, apa yang telah dibentuk peraturan, apakah itu bentuknya undang-undang atau bentuknya surat edaran atau bentuknya peraturan pemerintah, sepenuhnya kita ikuti apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang kedua, kita ikuti bagaimana protokol kesehatan senantiasa dilaksanakan, karena yang namanya virus itu ada dan namanya korban bisa ada, dan sekarang sudah di dunia yang luar biasa itu adalah India, tidak bisa dikendalikan. Mudah-mudahan di negara kita NKRI kita jangan sampai terjadi, dan itu siapa yang harus mengendalikan, diawali dari diri kita masing-masing. Seperti di rumah seperti apa, dengan keluarga seperti apa, di sekolah seperti apa, maka kita ikuti apa yang dinamakan dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, dalam suasana pandemi COVID-19 kita senantiasa berdoa kepada Ibu. Kalau kemarin ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri hari raya, barangkali antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memperlakukan kondisi yang berbeda. Ada yang bebas, barangkali ada yang perbatasan, karena sesuai dengan himbauan dan aturan pemerintah, penerapan dari sholat Idul Fitri tadi berdasarkan zona. Apakah masuk kepada zona merah, apakah masuk dalam zona hijau, zona kuning, dan seterusnya. Prinsipnya kepada Ibu serta didik dalam suasana pandemi COVID-19 ini, sekali lagi kita ikuti aturan pemerintah. Pembelajaran daring online kita ikuti. Namun jangan sampai ini merupakan contoh dari 1.300 peserta didik yang lain. Kalian hendaknya mempunyai prinsip, mempunyai kedisiplinan yang lebih dibandingkan dengan peserta didik yang lain. Online daring kita ikuti karena memang aturannya demikian. Yang kedua tadi ada kesehatan. Yang kedua tadi adalah protokol kesehatan.
Yang ketiga, kita senantiasa berdoa mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Allahumma amin. Yang kedua, Bapak dan Ibu, dalam suasana Hari Kesadaran Nasional masih di bulan Mei, tepatnya tanggal 2 Mei 2021 kemarin kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional itu adalah hari kita. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Ibu dan Bapak pendidik dan tenaga pendidikan yang telah berpartisipasi walaupun secara virtual. Apakah itu yang diselenggarakan oleh kementerian, apakah itu yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi Bapak dan Ibu, dengan makna atau dengan tema mari bergerak wujudkan Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, peluang apa yang bisa kita raih untuk meningkatkan kualitas pendidikan di mana kita bertugas. Kalau kita hari ini ditugaskan di SMA Negeri 1 Sukaraja, kalian belajar di SMA Negeri 1 Sukaraja sebagai peserta didik, peluang apa yang hari ini bisa kita raih untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja. Contoh soal beberapa minggu kebelakang kemarin di saat bulan Ramadan atas nama Teh Salma itu ketika mengikuti lomba menulis Al-Quran 1 menit melalui YouTube terpopuler seprovinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, ini adalah peluang. Ini adalah peluang. Jadi kalau dalam suasana pandemi COVID-19 kita senantiasa segala sesuatunya adalah melalui daring, melalui konten, bahkan sekarang itu sedang populernya adalah YouTube, kita ikuti. Kita tidak bisa dalam suasana pandemi COVID-19 pasti berada kan ada. Kegiatan ekstrakurikuler masih dilarang, futsal nggak bisa, basket, voli nggak bisa. Peluang hari ini adalah semuanya serba online, semuanya adalah serba daring. Maka ketika kemarin Pak Haji Aziz mampir Jawa Barat, Bapak alhamdulillah sebagai kita masuk kategori 3 besar dari ratusan jawabnya, dari ratusan peserta yang mengikuti lomba takbiran. Hanya sepele kan judulnya takbiran. Ditentukan takbiran harus dibuat dari pukul 19 sampai dengan pukul 24 jawabnya. 19 malam sampai dengan pukul 00.24, hanya berapa jam ketika pelaksanaan takbiran. Itu ratusan dari video yang masuk, alhamdulillah kita masuk kategori 3 besar. Setelah saya simak ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan. Awalnya kita ada di posisi yang kedua, maka saya komunikasi melalui grup dengan Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak melalui peserta didiknya bertambah. Ketika malam apa itu hanya beda sedikit, 100 sudah tidak, hanya 80 berapa. Kalau saya prinsipnya begini, ini adalah peluang. Ketika kita bersaing di kompetisi sains nasional maupun, dan kita inputnya berbeda, pembinaannya berbeda, biayanya berbeda. Maka untuk mengukir SMA Negeri 1 Sukaraja ini supaya populer, supaya terkenal, supaya publik itu mengakui peluang apa yang ada hari ini. Yang ada hari ini tadi, yang pertama adalah menulis Al-Quran melalui video 1 menit. Yang kedua kemarin adalah takbiran, alhamdulillah. Dan insya Allah hari ini hari ini tanggal 17 akan diumumkan. Kalau melihat dari yang like, komen, dan subscribe, insya Allah SMA Negeri 1 Sukaraja akan menjadi juara Allahumma. Cara-cara teknis strategi untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di masa pandemi COVID-19. Keterkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional, saya berpesan kepada kalian, ketika kemarin kita laksanakan untuk live streaming di kegiatan keagamaan, kegiatan smartland virtual Ramadan, dari 800 kurang lebih, kalau itu matematis, katakanlah kelas 10 itu 400, kelas 11 itu 400, sudah 800.
tingkat pesantren Ramadan hanya berapa? 253 yang mengikuti Zoom. Ini yang kemana? Nah ini saya berpesan kepada kalian dan tolong disampaikan kepada yang lain, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti Juli, insya Allah kita akan mulai kita berbahas. Dan ini penanggung jawab penuhnya adalah di kementerian, bukan diserahkan kepada pemerintah daerah lagi. Dan kita akan lebih proses, kita akan lebih detail untuk bagaimana menyikapi perspektif yang tidak serius dalam pembelajaran. Jadi makna Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 tadi itu dan Bapak sebagai kalau kita simak bagaimana kita meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Intinya, prinsipnya ada peluang, kita manfaatkan. Peluangnya apa? Kesempatannya apa? Kita manfaatkan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, dalam rangka Hari Kesadaran Nasional ini 17 Mei 2020 masih dalam suasana Idul Fitri. Saya pribadi, keluarga, organisasi SMA Negeri 1 Sukaraja memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Barangkali selama kalian di kelas 10, kelas 11, bahkan akan di kelas 12 SMA Negeri 1 Sukaraja belum memberikan pelayanan yang terbaik pada kalian. Hari ini, detik ini, kesempatan ini, saya mohon maaf pada kalian. Tolong disampaikan kepada orang tua kalian ke depan. Insya Allah kita akan lebih berupaya untuk meningkatkan bagaimana pelayanan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja ini lebih baik lagi. Ibu dan Bapak pendidikan tenaga kependidikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak menekan. Hari Minggu, hari libur, kirim PH, informasi instruksi yang Ibu Surono banyak dosa, saya ke Surono hanya karena kejaksaan nasional di Surono, Pak Surono dengan saya itu tetangga keluarga, sehingga saya ke Surono ya berbeda dengan akan berbeda dengan pendidikan berbeda. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sekali lagi masih dalam suasana Idul Fitri 1442 Hijriah, saya atas nama pribadi, keluarga, dan organisasi SMA Negeri 1 Sukaraja memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go para pembina upacara.